warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Pak Kiai, bolehkah kita hanya memilih ibadah-ibadah yang disepakati kebanyakan ulama saja dan meninggalkan ibadah-ibadah yang ada perbedaan di antara ulama untuk lebih berhati-hati dalam beramal? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi bolehkah kita mengamalkan hanya ibadah-ibadah yang disepakati oleh ulama dan meninggalkan yang mukhtalafi? Kalau pertanyaannya boleh, ya boleh. Kalau pertanyaannya boleh, ya boleh. Cuman begini, sebagai orang yang bahkan kalau misalnya tadi mengamalkan yang muttafaq alaih dan yang meninggalkan yang mukhtalafi, itu juga boleh dan bagus juga. Tetapi jangan sekali-kali kemudian kita melarang orang mengamalkan. Untuk hal pribadi silahkan, boleh dan itu bagus. Ya. Tetapi jangan kemudian merembet ke orang lain, terus kemudian dibahas ini begini, ini begini. Tidak perlu. Karena masing-masing kan berbeda. Kalau selama itu tidak ada larangan, hanya karena khilaf ada khilaf bainal halal wal haram, ada khilaf bainal jaiz wa ghul jaiz. Ya, baina boleh dan tidak boleh, atau antara makruh dengan macam-macam. Maka khilaf itu perbedaan yang banyak sekali versinya. Perbedaan pendapat para ulama itu dari segi apanya? Apakah dari segi hukum makruhnya, apakah lagi dari haramnya, apakah segi dari halalnya, atau segi mubahnya? Ini harus ditinjau. Tapi yang jelas kalau hanya kita mengamalkan yang muttafaq alaih, silahkan, bagus juga, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya terus yang mukhtalafi dengan dalih bahwa saya punya dosa banyak, barangkali dengan ini kita mengamalkan ini bisa diampuni dosanya, meskipun itu mukhtalaf tapi tidak sampai pada hal yang dilarang, yang haram istilahnya, ya maka bagus juga. Karena harapan itu akan terwujud dengan melakukan sesuatu, karena ini ada berdasar bahwa ada salah satu orang yang datang kepada Rasulullah dan menyebutkan, ya Rasulullah, ini li hajah kadza wa kadza. Saya punya hajat begini. Terus bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah memerintahkan irka' rok'atain, suruh sholat. Nah, sholat ini namanya apa? Nah, ini yang kemudian. Yang penting Rasulullah enggak menyebutkan kamu sholatnya sholat zuhur, apa sholat hajat, apa sholat apa. Enggak ada sebenarnya, suruh sholat. Artinya ketika kita sholat, apapun bentuknya, disuruh hajat dan lain-lain, ini juga bisa. Begitu juga misalkan ada munasabah Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya Isra Mi'raj dengan sholat 2 rakaat misalnya. Ya tidak masalah. Kemudian ketika bulan Sya'ban kita mau sholat 2 rakaat karena kita punya hajat, mudah-mudahan di bulan Sya'ban itu kita diijabah oleh Allah keinginannya dan lain-lain. Juga bisa saja, boleh saja. Lah seperti ini. Tetapi kalau kita seperti itu kemudian yang lain, orang lain ini orang mukhtalaf fihi diamalkan dan mending ditinggalkan. Ini tidak bijaksana. Jangan diukur dirinya sendiri kepada orang lain. Dan kadang perbedaan ulama itu sendiri, ya, itu ulama yang mana kadang, gitu. Jadi ulama yang mana kadang itu. Kadang-kadang kita nggak sadar ulama yang mu'tabarah. Ya. Kalau disebut dengan khilaf ulama mu'tabarah. Ini dijelaskan di ilmu usul fikih. Jadi kita harus tahu siapa saja ulama yang dianggap bahwa itu adalah khilaf. Ya, adalah khilaf. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu jelas. Di dalam mazhab itu siapa saja yang khilafnya nggak dianggap. Di dalam usul siapa saja yang khilafnya tidak dianggap. Contoh saya kasih contoh nih. Ada beberapa khilaf ulama atau golongan yang tidak dianggap. Kenapa? Karena memang pemikirannya terlalu pendek dan tidak berdasar secara nas, itu tidak berdasar. Contohnya dalam usul itu ada khilafnya Mu'tazilah atau sebagian Syiah Imamiyah yang katanya tidak menggunakan qiyas karena mereka tidak menggunakan qiyas. Nah,
Maka khilaf yang seperti itu tidak dianggap. Makanya dalil yang muttafaq alaiha itu ada 4. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Al-Ijma' dan ada Al-Qiyas. Ini 4 adalah dasar hukum yang muttafaq alaiha. Siapapun yang mengingkari ini tidak dianggap. Nah, jadi ada yang mengingkari qiyas itu bukan dalil. Ijma' itu bukan dalil misalnya. Maka jangan dianggap orang yang mengatakan itu. Ini dalam contoh, dalam usul. Makanya kita harus lihat dulu khilafnya, khilaf yang bagaimana dan siapa yang memberikan khilaf itu. Nah, maka ada koridor-koridor atau klasifikasi-klasifikasi. Ulama ini berbeda pendapat. Tapi ulama yang mana? Dianggap nggak khilafnya? Kan begitu itu. Nah, yang jelas pokok pedoman utama, seandainya kita melakukan ini, kembali kepada pertanyaan yang muttafaq alaiha bainal ulama, monggo, tidak masalah, bagus-bagus saja. Yang khilaf tapi itu tadi, khilafnya khilaf yang bagaimana. Dan khilafnya dari versi bagaimana, dalam hal apa, apakah makruh dan lain-lain. Harus yang menjadikan khilaf itu ulama yang siapa, yang bagaimana, kan begitu. Itu harus diklasifikasi. Dan seberapa jauh mudarat dan manfaatnya, ini harus dipertimbangkan. Nah, untuk diri sendiri silahkan, tidak masalah. Tapi untuk orang lain jangan kemudian diterapkan. Nah, banyak sekali orang-orang yang atau kawan-kawan kita yang ingin mengekspresikan, mengamalkan ini, walaupun begini, tapi karena di dalamnya adalah manfaat yang banyak sekali, akhirnya diamalkan dengan versi itu. Soalnya tidak semuanya khilaf itu jelek. Gitu. Walaupun ada kaidah wa mustahabun al-khuruju ya fata min al-khilafi asba ma qad sabata faraidul bahya. Jadi kita sunnah ketika ada khilaf, kita keluar dari khilaf, itu adalah hukumnya sunnah. Itu memang ada, tetapi harus lihat dan khilafnya itu khilaf yang bagaimana. Nah, karena khilaf itu beda-beda khilaf.